Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita mulai informasi pertama pada pagi hari ini pemirsa dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI akan membagikan dividen dengan rasio 50% dari total laba tahun buku 2023 dan dengan nilai dividen pemirsa yang mencapai sekitar Rp280,49 per lembar saham dan hal ini telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Senin 4 Maret 2024. Dikutip dari keterangan perseroan, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk akan membagikan dividen sebesar 50% dari total laba tahun buku 2023 dengan nilai dividen Rp280,49 per saham. Rasio dividen 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tahun buku 2022 dengan rasio dividen 40% dari total laba atau senilai Rp392,78 per saham. Hal ini telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Senin 4 Maret 2024. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Royke Tumilaar mengatakan, kenaikan rasio dividen menjadi 50% pada tahun ini dilakukan seiring kinerja perusahaan yang terus positif dengan laba yang konsisten meningkat. BBNI berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan kinerja berkelanjutan melalui ekspansi bisnis sehat dan berorientasi jangka panjang. Adapun BBNI mencatat laba bersih Rp20,9 triliun di sepanjang 2023. Angka tersebut naik 14,2% year on year. Laba perusahaan anak menyumbang Rp419,4 miliar dengan pertumbuhan 36,2% year on year. Hasil positif tersebut diperoleh dari perbaikan fundamental, termasuk kontribusi fee-based income, efisiensi operasional, serta kualitas aset. Sepanjang periode 2020 hingga 2023, BBNI mampu mencatatkan rata-rata pertumbuhan kredit mencapai 7,9% year on year. Berbagai sumber IDX Channel. Dan kabar seputar BNI ini menjadi salah satu emiten highlight kita pada pagi hari ini pemirsa dan dapat Anda saksikan selengkapnya grafis berikut di mana BNI setujui kenaikan pembagian dividen menjadi 50% dari total laba atau Rp280,49 per saham dan ini naik dari sebelumnya hanya sebesar 40% ya. Kemudian laba bersih jasa marga pemirsa melesat lagi 146,9% year on year menjadi Rp6,79 triliun dan sahamnya juga naik sekitar 8% dalam sebulan. Dari pemirsa ke agenda ekonomi, diantaranya pemirsa ada PDB Korea Selatan, IHK inti dari Tokyo, Jepang, Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Hong Kong, dan Indeks Manajer Pembelian atau PMI Jasa Caixin China, serta penjualan retail Singapura. Dari Amerika Serikat ada total penjualan kendaraan dan juga Indeks Manajer Pembelian atau PMI Jasa Amerika Serikat, serta dari Eropa, Indeks Harga Produsen atau IHP. Beralih ke agenda dari dalam negeri, khususnya emiten ada RUPS dari BEBS, kemudian PJAAX Dividen Tunai, dan POLL Distribusi HM ETD. Update dari Bursa Asia pada pagi hari ini, data selengkapnya juga dapat Anda simak. Apakah cenderung melemah mengikuti Bursa Amerika Serikat yang ditutup melemah pada hari kemarin, ataukah justru sebaliknya pemirsa?